Hari ini saya akan men-sharingkan dan menyelami sebuah narasi yang sedang ramai dibicarakan, baik di ruang akademik maupun di forum lintas iman. Lonjakan jumlah penganut agama Kristen dan dampaknya dalam lanskap keagamaan dunia. Berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Kali ini kita akan membahas sebuah pernyataan, lonjakan jumlah penganut agama Kristen dan dampaknya dalam lanskap keagamaan dunia. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Gambaran umum demografi global Kristen. Secara global, jumlah umat Kristen memang meningkat dalam angka absolut. Menurut Pew Research Center, jumlah penganut agama Kristen di seluruh dunia mencapai sekitar 2,3 miliar orang, meningkat sekitar 122 juta jiwa dari satu dekade sebelumnya. Namun menariknya, proporsi Kristen terhadap total penduduk dunia justru menurun dari 30,6% menjadi 28,8%. Apa artinya? Peningkatan jumlah tidak selalu berarti peningkatan pengaruh relatif. Dunia bertumbuh cepat dan populasi agama lain seperti Islam serta kategori tanpa agama, misalnya ateis dan agnostik, tumbuh lebih pesat. Profesor Conrad Hackett, demografer agama dari Pew Research Center, menjelaskan bahwa kekuatan agama di abad ke-21 bukan hanya soal jumlah kelahiran, tetapi juga soal arah keyakinan. Artinya, bukan sekedar berapa banyak anak lahir dalam keluarga Kristen, tapi berapa banyak orang memilih tetap menjadi Kristen atau berpindah ke keyakinan lain. Fenomena ini disebut religious switching, perpindahan keyakinan, dan merupakan salah satu faktor paling menarik dalam studi agama modern. Dalam laporan religious switching di 36 Centuries, Kristen menjadi kelompok dengan tingkat perpindahan keluar tertinggi di banyak negara barat. Sementara di Afrika dan Asia justru mengalami gain melalui konversi. Kita masuk pada bagian kedua, pergeseran pusat pertumbuhan Kristen dunia. Jika kita melihat peta global, maka poros Kristen telah berpindah. Selama berabad-abad, pusat pertumbuhan iman Kristen berada di Eropa dan Amerika Utara. Namun kini, menurut Philip Jenkins dalam bukunya The Next Christendom dalam The Coming of Global Christianity, pusat itu telah bergeser ke selatan dunia, yaitu Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Jenkins menulis, kekristenan abad ke-21 adalah fenomena selatan. Jika Yesus datang kembali hari ini, ia mungkin tidak akan berbicara dalam bahasa tradisi Ibrani, Yahudi, bahkan mungkin bahasa Inggris, melainkan dalam bahasa Swahili, dalam bahasa Tagalog, atau dalam bahasa Indonesia seperti Jawa ataupun bahasa Batak. Data mendukung pernyataan ini. Afrika Sub-Sahara mengalami lonjakan luar biasa dari 9% Kristen pada tahun 1910 menjadi lebih dari 63% pada 2020.
Di Asia Tenggara, pertumbuhan Kristen juga signifikan, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, bahkan sampai ke Tiongkok ataupun Cina. Perubahan ini tidak hanya statistik, tetapi teologis dan sosiologis. Gereja-gereja di selatan dunia cenderung lebih ekspresif, lebih karismatik, dan lebih dekat dengan isu sosial seperti kemiskinan, keadilan, dan lingkungan hidup. Mereka bukan sekedar menerima iman dari Barat, tetapi menginkulturasikan iman ke dalam konteks lokal. Kita masuk pada bagian ketiga, konteks Indonesia, pertumbuhan, dan dinamika. Mari kita fokus ke Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik, umat Kristen Protestan berjumlah sekitar 6,9% dan Katolik 2,9%. Bahkan mungkin saat ini akan berubah. Secara nasional memang minoritas, tetapi angka ini menunjukkan peningkatan dibanding sensus 2010. Pertumbuhan ini terutama terasa di wilayah urban dan bagian timur Indonesia, seperti Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Namun, tren menarik muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, di mana gereja-gereja karismatik dan Pentakosta tumbuh pesat. Peneliti teologi Kees de Jong dalam studinya di Theological Studies menulis, gereja-gereja karismatik Indonesia berhasil menyesuaikan diri dengan budaya urban modern, menggabungkan musik pop, teknologi digital, dan khotbah motivasional tanpa kehilangan nilai spiritualitas. Pertumbuhan seperti ini bukan semata-mata karena perpindahan agama, tapi juga karena urban spirituality. Kebutuhan masyarakat modern akan makna hidup di tengah tekanan ekonomi, teknologi, dan individualisme. Dalam konteks ini, gereja menjadi ruang eksistensial tempat orang merasa diterima, didengar, dan dimotivasi. Kita masuk pada bagian keempat, dampak sosial dan budaya dari lonjakan demografi Kristen. Lonjakan demografi Kristen tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia menimbulkan sejumlah efek positif maupun menantang, baik di tingkat global maupun lokal. Gereja-gereja yang berkembang pesat biasanya aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Lembaga pendidikan Kristen di Indonesia seperti di Universitas Petra, di Universitas Pelita Harapan, di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, di Duta Wacana Yogyakarta, di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan di berbagai lembaga-lembaga Kristen yang lainnya, memainkan peran besar dalam pembentukan generasi kritis dan profesional. Namun, pertumbuhan ini juga menuntut gereja untuk lebih inklusif dan transformatif. Tidak hanya mendidik warga Kristen, tapi juga menjadi mitra bagi masyarakat luas. Teolog Indonesia seperti Pendeta Eka Dharma Putra pernah menegaskan, gereja tidak boleh hidup di atas menara gading. Ia harus hadir di tengah masyarakat sebagai garam dan terang yang bekerja dalam realitas sosial. Secara demografis, peningkatan jumlah umat Kristen di beberapa wilayah dapat meningkatkan representasi dalam lembaga politik lokal. Tetapi dampak ini tidak otomatis berarti politisasi agama. Sebaliknya, hal ini membuka ruang bagi dialog,
dan partisipasi lintas iman dalam kebijakan publik. Data Pew menunjukkan bahwa negara-negara dengan minoritas Kristen yang aktif dalam pendidikan dan pelayanan justru memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan segregasi agama yang kaku. Kebangkitan media rohani digital seperti YouTube, Instagram, Spotify, dan aplikasi Alkitab online telah mengubah cara orang beriman. Kaum muda Kristen tidak lagi hanya belajar di gereja, tapi juga dari konten digital rohani yang kadang lintas denominasi. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut faith without borders, iman yang terbuka dan global, tapi juga rentan terhadap disinformasi dan sinkretisme. Kita melihat bagaimana tantangan dan resikonya. Tidak bisa dipungkiri pertumbuhan demografi Kristen juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Pertama, tantangan teologis. Pertumbuhan cepat gereja karismatik kadang diiringi resiko komersialisasi iman. Ketika Injil dikemas seperti produk motivasi. Teolog Vinod Ramachandra mengingatkan dalam Faith in Conflict, bahaya terbesar gereja modern bukan penganiayaan, melainkan kehilangan kedalaman teologis. Oleh karena itu, gereja yang bertumbuh perlu menyeimbangkan antara ekspresi iman dan pendalaman ajaran agar tidak kehilangan akar tradisi. Yang kedua adalah tantangan sosial. Pertumbuhan komunitas keagamaan bisa menimbulkan gesekan sosial, terutama di wilayah plural. Di Indonesia, isu pembangunan rumah ibadah atau perayaan hari besar kadang menimbulkan polemik. Namun di sisi lain, banyak gereja justru menjadi jembatan perdamaian, bekerja sama dengan masjid, vihara, dan pura dalam aksi sosial lintas agama. Contoh program gerakan 1000 pohon untuk kota bersih di Manado yang digagas bersama oleh gereja, pesantren, dan komunitas Hindu menjadi simbol bahwa pertumbuhan iman bisa berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Kita masuk pada bagian ke-6, peluang gereja sebagai agen transformasi. Pertumbuhan umat Kristen dapat menjadi kekuatan besar untuk bertransformasi sosial jika diarahkan pada nilai-nilai pelayanan, keadilan, dan kemanusiaan. Menurut teolog Amerika Lamin Saneh dalam bukunya Translating the Message, kekuatan kekristenan global terletak pada kemampuannya untuk mengakar dalam budaya lokal tanpa kehilangan universalitas kasih Kristus. Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan wajah kekristenan Asia yang ramah dan kontekstual. Bukan kekristenan yang meniru Barat, melainkan yang berakar pada nilai gotong royong dan harmoni sosial. Melalui pendidikan, dialog lintas iman, dan pemberdayaan masyarakat, gereja dapat menjadi agen rekonsiliasi dan pembaharuan. Dengan demikian, pertumbuhan demografi bukan sekedar soal angka, tapi tentang kedewasaan iman yang berdampak pada dunia nyata. Mari kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu refleksi dan arah ke depan. Jika kita melihat lonjakan jumlah umat Kristen di dunia, termasuk di Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, pertumbuhan itu nyata,
tapi sifatnya tidak homogen. Ada wilayah yang meningkat tajam, ada pula yang stagnan atau menurun. Kedua, efeknya multidimensi, dari pendidikan hingga politik dan sosial hingga teologis. Ketiga, tantangannya adalah kualitas pertumbuhan, bukan hanya kuantitas. Dalam refleksi iman, pertumbuhan sejati bukan tentang membesarkan jumlah kursi di gereja, melainkan memperluas ruang kasih di masyarakat, atau meminjam kata Dietrich Bonhoeffer, teolog Jerman yang mati di tiang gantung Nazi. Gereja hanya menjadi gereja ketika ia ada bagi orang lain. Akhirnya, pertumbuhan demografi Kristen adalah fenomena besar abad ini. Tapi setiap pertumbuhan membawa tanggung jawab. Bagaimana iman dapat menjadi terang, bukan bara, menjadi jembatan, bukan tembok. Kita tidak bisa membaca statistik keagamaan hanya sebagai angka, tapi sebagai cerita tentang manusia, tentang harapan, pencarian makna, dan perjuangan untuk hidup beriman di dunia yang terus berubah. Saya percaya jika gereja dan umat Kristen di Indonesia mampu menghadirkan iman yang inklusif, berakar pada kasih, dan terbuka terhadap dialog, maka lonjakan demografi ini bukanlah ancaman, tetapi berkat bagi bangsa dan dunia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.